在于运劲发力，这见无效之时。Halo geng, lama bingit kita tak bersua. Gimana kabar teman-teman di sana? Semoga penonton setia Sandal Movie diberikan kesehatan dan sukses selalu. Amin. Kali ini Sandal Movie akan merangkum alur cerita film yang masih menegangkan, yaitu berebutan kitab terhebat di dunia. Akan tetapi siapa sangka si bocah culun bin goblok mempelajari ilmu tersebut hanya bertujuan untuk bisa bebas dari ilusinasi. Sebelum dilanjut, seperti biasa jangan lupa subrek aja besti agar tidak ketinggalan film yang menarik lainnya. Lanjut sampai selesai besti. Pada 20 tahun yang lalu, terjadilah pertarungan sangat dahsyat. Mereka adalah 5 master terhebat di dunia. Penjahat timur, racun timur, kaisar selatan, pengemis utara, dan pendekar sakti dari daerah tengah. Pertarungan itu berlangsung selama 7 hari 7 malam. Mereka berlima ingin menjadi pendekar terhebat di dunia. Demi bisa mengalahkan para pendekar tersebut, Ouyang Feng diam-diam ingin mengambil kitab 9 Ying yang pada saat itu dijaga oleh pendekar tua Wan Changyong sampai meninggal. Saat mau mengambil kitab tersebut, tiba-tiba 20 tahun kemudian, ada seorang pemuda Culun bin Goblok, Gojing ini orangnya, yang melakukan perjalanan yang sangat jauh. Setelah sampai di suatu desa, muncullah orang misterius tiba-tiba menyerangnya. Ternyata mereka semua gurunya sendiri. Kemudian gurunya berpesan pada Gojing, berhati-hati dan waspadalah melakukan tindakan apapun, karena akhir-akhir ini banyak kabar beredar tentang hilangnya anak kecil. Dikhawatirkan ini perbuatan kelompok penjahat. Kami kesini ingin menyelidiki kasus tersebut. Setelah itu, bocah culun melanjutkan ke pusat kota. Sesampai di sana, dia melihat orang yang tertangkap mencuri bakpao karena kelaparan. Di saat mau menyerang, Gojing segera menolongnya. Akan tetapi orang misterius tadi marah-marah dan meninggalkan Gojing. Karena Gojing masih lapar, akhirnya Gojing masuk ke warung, lalu memesan makan dan minuman untuk dirinya dan untuk orang tua yang berpakaian compang-camping. Tak lama kemudian, datanglah 2 wanita berpakaian seksi bercadar. Tiba-tiba dia merampas minuman yang dipesan oleh si Gojing untuk orang tua itu. Lalu terjadilah pertarungan. Ternyata pencuri tadi kembali untuk membantu Gojing. Sebagai ucapan terima kasih, Gojing mentraktirnya, lalu mereka berkenalan. Namanya Xinghua, ini orangnya. Setelah selesai makannya, Gojing mengantarkan Xinghua keluar dan memberikan kuda miliknya. Akan tetapi di luar melihat 2 cewek tadi sedang dikejar oleh massa karena mencuri anak bayi. Akhirnya Gojing mengejarnya untuk menyelamatkan anak tersebut. Ternyata dia tertipu. Malam pun tiba. Setelah sampai di sana, Gojing mencari Xinghua ke sana kemari. Tak lama kemudian dia dikagetkan oleh seseorang. Ternyata orang tersebut seorang cewek cantik hingga Gojing terpesona melihatnya. Dia adalah Xinghua yang telah membantunya di pasar. Singkat cerita, keduanya menuju lantai atas untuk mencari keberadaan bayi tersebut. Ternyata mereka mendengar ketawa bayi keluar dari gua yang dijaga oleh cewek berbaju putih. Tanpa menunda lagi, Xinghua merampas anak tersebut. Akan tetapi tiba-tiba Gojing berdua segera menyelamatkan diri, namun Gojing dililit ular raksasa tersebut. Nasib baik bagi Gojing, dia diselamatkan lagi oleh Xinghua, hingga akhirnya Gojing menusuk matanya dengan menggunakan pedang hingga mati.
Di tempat lain, datanglah ketujuh guru Gojing yang akan menangkap pelaku penculik anak yang sudah meresahkan masyarakat. Akan tetapi, tiba-tiba datanglah orang yang mempunyai energi yang sangat kuat dan hebat. Dia adalah Ouyang Feng yang dijuluki Racun Timur. Kemudian Ouyang Feng memperkenalkan cewek cantik itu bahwa dia adalah dari anak penjahat timur yaitu Zhou, dan juga memperkenalkan ponakannya Long Tao, ini orangnya. Mereka berdua akan segera dijodohkan. Lalu Xinghua meninggalkan tempat itu karena marah pada Ouyang Feng dan ponakannya, dan disusul oleh ketujuh guru Gojing. Namun Ouyang Feng membiarkan begitu saja karena dia mempunyai rencana yang sangat bagus. Tak lama kemudian, Xinghua dicegat oleh ketujuh guru Gojing dan hendak membunuhnya karena Xinghua merupakan anak dari si racun sakti yang telah membunuh guru kelima Gojing. Akan tetapi Gojing memohon pada gurunya agar melepaskannya karena dia telah menyelamatkan berkali-kali. Lalu ketujuh gurunya meninggalkan. Keesokannya di kuil, Xinghua menawari Gojing makan ayam bakar geprek. Tapi dia tidak mau karena teringat pada ketujuh gurunya yang telah mempelajari pengetahuan dan kungfu. Namun tiba-tiba datanglah orang yang misterius yang mengambil ayam geprek tersebut. Dia adalah Hong King Kong, si raja pengemis dan sangat sakti. Melihat tongkat hitam miliknya, kemudian Xinghua merayu King Kong akan memasakkan makanan tiap hari. Dengan masakan berbeda-beda, dijamin mantul maknyus lah. Tapi dengan syarat dia mengajari Gojing ilmu 18 tapak naga. Akhirnya King Kong terpesona dengan tawaran tersebut. Lalu dia siap mengajari ilmu 18 tapak naga. Singkat waktu, King Kong pun tiap hari mengajari Gojing ilmu tapak naga. Sedangkan Xinghua tiap hari pula memasakkan King Kong dengan menu masakan berbeda-beda seperti lalapan Bapak Soleh. Hingga akhirnya Gojing menguasai 15 jurus tapak kuda yang telah diberikan oleh King Kong. Tak lama dari itu, King Kong mendapatkan kabar bahwa Ouyang Feng dan ponakannya pergi ke Pulau Tonghua untuk melamar Xinghua. Kemudian Xinghua dan Gojing segera berangkat ke desa Tonghua, tempat di mana Xinghua tinggal. Akan tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba Gojing merasa kesakitan mendengar seruling milik ayah Xinghua. Zhou, si racun sakti, ini orangnya. Hingga Gojing hilang ingatan dan masuk ke dunia ilusi. Setelah sadar, ternyata dia melihat ketujuh gurunya yang sudah tergeletak dan tak berdaya alias mate. Dan juga Gojing melihat ular raksasa yang tempo lalu sudah dibunuh olehnya. Bahkan dia pun juga melihat Xinghua bermantap-mantapan dengan Long Tao. Kemudian Gojing masuk ke dalam gua. Dia bertemu dengan orang tua aneh menakutkan. Ia berbicara sendiri dengan menggunakan kedua tangannya karena ia sudah bertahun-tahun dikurung di dalam gua tanpa seorang teman pun. Namanya Sotong. Kemudian Botong menceritakan bahwa ilmu ilusi terbuat dari kitab 9 Ying, yang mana kitab ini dulu dipelajari oleh ibu Xinghua karena dipaksa oleh ayahnya untuk disalin. Akan tetapi kitab itu diberikan separuh saja hingga ibu Xinghua mati. Setelah bercerita, si Botong memberikan kitab 9 Ying kepada Gojing untuk dihafalkan. Tanpa bertanya apapun, dia langsung melaksanakannya. Di tempat lain, Xinghua merana karena teringat Gojing berada di dunia ilusi oleh ayahnya. Sedangkan Ouyang Feng dan Long Tao sudah sampai di danau desa rumah Xinghua untuk menemui Zhou, si racun sakti yang berencana mempertunangkan ponakannya dengan Xinghua. Akan tetapi Ouyang Feng dengan tenaga dalamnya bisa mengembalikan ilmu ilusi tersebut, dan seketika itu Zhou pun menghentikan surulingnya. Kembali pada Gojing, dia sudah menghafal kitab 9 Ying hingga dia membuka dunia ilusi dengan menggunakan tenaga dalamnya.
Di sisi lain, kini On Yang Feng dan ponakannya sudah tiba di rumah pendekar Zhou dan memberitahukan niat yang ingin melamar anaknya. Namun tiba-tiba Gojing juga sampai di sana yang sudah bebas dari dunia ilusi. Akan tetapi pendekar Zhou heran karena tidak satupun orang yang bisa keluar dari dunia ilusi. Gojinglah satu-satunya orang yang bisa lolos dari tempat itu. Ternyata Qikong pun juga ada di sana karena mewakili Gojing untuk melamar Xinghua. Karena Gojing dan Xinghua sudah cilok sejak pandangan pertama. Kemudian Zhou mengadakan turnamen untuk merebutkan anaknya. Dalam pertandingan tersebut, barang siapa yang keluar dari garis arena, maka dia dinyatakan kalah dan yang menang berhak mendapatkan anaknya. Pertandingan pun dimulai. Long Tao melawan Guru Qikong, sedangkan Gojing melawan On Yang Feng. Lalu Long Tao terlempar keluar oleh Gojing. Namun pendekar Zhou mengatakan pertandingan tersebut seri, dikarenakan semua petarung sama-sama keluar dari arena, walaupun yang keluar duluan adalah Long Tao. Kemudian Zhou memberikan tantangan kepada Gojing dan Long Tao untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang. Tantangannya menyuruh mereka menghafal surat wasiat yang sudah ditulis oleh istri Zhou, yang mana sebagian akhir dari wasiat itu merupakan separuh ilmu 9 Ying. Mereka berdua diberi waktu setengah jam untuk menghafalkannya. Tantangan pun dimulai. Hebatnya, Gojing mampu menghafal dan membaca surat wasiat sampai pada akhir yang sulit dibaca. Itu merupakan ilmu 9 Ying, yang mana Gojing sebelumnya sudah menghafalnya. Pendekar Zhou keheranan karena Gojing mampu menghafalnya dan dinyatakan sebagai pemenangnya. Sedangkan On Yang Feng mengakui kehebatan Gojing dan mengakui kalah. Sedangkan pendekar Zhou segera pergi ke gua. Ternyata kitab 9 Ying sudah dibakar habis oleh Zhong Butong, sedangkan isinya hanyalah Gojing yang mengetahuinya. Kembali pada On Yang Feng dan ponakannya, mereka berdua sedang rembukan. Sementara dia mendapatkan kabar bahwa ketujuh guru Gojing menuju desa Tohua, dan On Yang Feng mempunyai ide meracuni si pengemis sakti dan menghabisi ketujuh guru Gojing dengan niatan ingin mengadu domba antara Gojing dan pendekar Zhou. Di sisi lain, Gojing dan Xinghua JJS di desa itu sambil bermesrah-mesrahan. Tak lama kemudian sampailah ketujuh guru Gojing. Mereka mendengar seruling sakti pendekar Zhou dan tiba-tiba mereka semuanya tewas. Lalu Gojing mendatanginya dan guru besar memberitahukan bahwa yang melakukan Zhou, si racun sakti. Mendengar itu Gojing sangat marah dan mencari pendekar Zhou. Setelah bertemu, mereka pun bertarung. Tapi sangat disayangkan pendekar Zhou tenaga dalamnya sangat tinggi hingga Gojing kewalahan menghadapinya. Ternyata di sana juga ada On Yang Feng yang ingin membawa Gojing yang merupakan satu-satunya orang yang mengetahui isi kitab 9 Ying. Persoalan ini kita selesaikan di Gunung Hua. Kemudian Gojing dibawa ke pinggir jurang. Dia dipaksa memberitahu isi kitab 9 Ying jika tak ingin Xinghua tewas. Dengan terpaksa kitab pun dibacakan. Tiba-tiba Guru Butong bersama Gojing dan Xinghua selamat. Setelah berada di tempat yang aman, Gojing pingsan berhari-hari, sedangkan Xinghua setia menemaninya hingga Gojing sadar karena bermimpi ketemu guru besar Hong Chongyang. Setelah sadar, Gojing diajari 3 jurus ilmu tapak naga yang belum diajarkan. Keesokannya, Gojing nekat mulai latihan dalam keadaan sakit demi membalas dendam. Hari demi hari berlatih hingga akhirnya
Kini tibalah Gojing Xinghua dan Qigong di Gunung Hua. Guru Qigong menceritakan bahwa ini merupakan tapak tangan pendekar terhebat di dunia. Namun tiba-tiba Gojing menahan serangan dari pendekar Zhou dan memanggilnya bapak mertua. Tak lama kemudian datanglah On Yang Feng. Sedangkan King Kong mengatakan, lawan saja muridku Gojing, dia pasti mengalahkanmu. Duel pun dimulai. Tidak henti-hentinya On Yang Feng menyerang, tapi masih bisa dikalahkan oleh Gojing. Xinghua mengatakan bahwa kitab yang Gojing bacakan itu merupakan kitab yang sudah tercampur dengan lagu Balonku Ada 5. Ya pasti jurusnya gagal. Lalu tiba-tiba yang Feng kerasukan jin balonku dan mempunyai kekuatan yang sangat besar hingga pendekar bertiga tidak mampu menahannya. Duel pun berlanjut. Kali ini Gojing kewalahan menahan serangan On Yang Feng. Kemudian Gojing bangkit memegang bekas tangan Hon Chon Yang hingga Gojing mengeluarkan jurus telapak naga terhebat dan On Yang Feng tewas. Kemudian film pun selesai. Terima kasih Besti telah menonton sampai selesai. Saya ingatkan kembali, jangan lupa subrek dan like agar admin lebih semangat lagi. Jika rokok dan kopinya habis, tinggal buat atau beli lagi. Tapi ojo ngutang yo. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye bye.